Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tak terima dipecat, mantan karyawan di Padang curi sepeda motor majikannya. Hendak pulang sekolah, seorang pelajar di Padang dibacok pelajar dari sekolah lain. Mediasi masyarakat Sikabau Pasaman Barat dengan perusahaan sawit berakhir buntu. Bambang tak berkutik saat segerombolan orang menghampirinya. Awalnya, mantan karyawan ini berpikir yang menghampirinya adalah pengemudi ojek daring yang akan mengantarkan makanan. Namun pikirannya buyar saat pemuda lainnya memborgol tangannya. Bambang baru sadar jika pemuda tersebut adalah polisi yang berpakaian bebas. Bambang ditangkap karena mencuri sepeda motor di sebuah rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pusat Kota Padang. Aksi Bambang diketahui pemilik kendaraan usai melihat rekaman kamera pengintai milik tetangganya. Berdasarkan rekaman tersebut, tim Klewang Polresta Padang berhasil mengidentifikasi pelakunya dan menangkapnya Minggu sore. Hasil pemeriksaan terungkap jika sepeda motor itu telah dijualnya dan uangnya dibelikan beberapa barang yang kemudian disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Bambang nekat mencuri karena sakit hati dipecat majikannya. Berdua dengan temannya, Bambang melancarkan aksi tersebut beberapa hari setelah dipecat. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sejumlah uang tunai, sisa hasil penjualan sepeda motor tersebut. Jadi tadi sore untuk rekan-rekan kita tim Klewang melaksanakan penyidikan dan berhasil menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita amankan. Itu modus seperti apanya? Jadi yang bersangkutan sebelumnya sebagai kebetulan bekerja dengan korban karena diberhentikan mungkin ada unsur sakit hati yang bersangkutan melarikan atau mencuri sepeda motor korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi masih memburu teman pelaku yang ikut membantu aksi pencurian tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pelajar SMK 1 Sumatera Barat dibacok kakinya oleh pelajar SMK lain. Polisi Kuranji Padang bergerak cepat menangkapi para pelajar yang diduga melakukan pembacokan. Ada yang ditangkap di tempat nongkrong mereka. Ada juga yang diciduk di rumah masing-masing. Total ada 6 pelajar yang ditangkap. Peristiwanya berawal ketika 2 pelajar SMK 1 Sumbar yang hendak pulang ke rumah berpapasan dengan pelajar SMK lain di kawasan Kampung Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tanpa ada penyebab yang jelas, para pelaku yang menang jumlah menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang terluka mengalami luka bacok di bagian kakinya, langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyita 3 bilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korbannya. Terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak pelajar di salah satu sekolah di Kota Padang terhadap korban pelajar juga, saat ini masih sekolah juga, yang mengakibatkan kaki korban terluka atau robek akibat benda tajam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 3 pelajar sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat, junto pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman penjara 5 tahun. Sedangkan 3 pelajar lainnya masih diperiksa terkait peran mereka dalam pengeroyokan yang berbuntut penganiayaan tersebut. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.
Persoalan lahan antara kelompok tani Bukit Intan Sikabau dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit belum menemukan titik temu. Satreskrim Polres Pasaman Barat melakukan mediasi tertutup antara kelompok yang bertikai dan berlangsung selama 3 jam, namun belum menemukan titik temu. Masyarakat meminta lahan 300 hektar diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Bukit Intan Sikabau yang didasari surat penyerahan dari Bupati Pasaman. Hal itu ditegaskan oleh BPN dan juga dikuatkan putusan Pengadilan Pasaman Barat. Masyarakat menginginkan agar mereka tetap menguasai lahan areal 300 hektar dengan alasan bahwasanya telah adanya surat penyerahan dari Bupati Pasaman, juga ditegaskan oleh BPN dan juga telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Masyarakat masih tetap, informasi yang kita dapatkan, masyarakat masih tetap menguasai, namun ada penghadangan oleh pihak pengamanan baik itu dari Satpam maupun dari Brimob yang mengawal di area lahan 300 hektar. Perusahaan mengklaim lahan 300 hektar tersebut merupakan hak guna usaha mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan putusan pengadilan itu belum inkrah sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Intinya sebenarnya gini, bahwa perusahaan sekarang secara legalitas itu masih berhak atas itu. Dasarnya adalah yuridisnya itu kan HGU. Yang kedua secara de facto itu adalah tanaman dan perusahaan yang rawat. Nah, terkait dengan ada keputusan KSP, keputusan itu belum inkrah, sehingga belum bisa dijadikan dasar untuk mengklaim itu. Kalaupun sudah inkrah, yang harus mengeksekusi itu bukan langsung masyarakat, bukan kelompok tani, tapi harus melalui eksekusi di pengadilan. Di hari yang sama, ratusan warga Sikabau mendatangi salah satu peron di Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat. Pasalnya hasil panen masyarakat di area 300 hektar diadang keamanan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat meminta pihak keamanan keluar dari peron dan mengeluarkan 2 truk yang berisi buah sawit yang dipanen masyarakat. Tapi ini dihalang-halangi orang itu. Bagaimana kami lagi? Jadi sekarang sawitnya mau dibawa kemana lagi nih, Bu? Itu dibawa pulang lagi. Tapi orang ini udah dihalang-halangi membeli. Bagaimana lagi? Mau kemana kami lagi? Bagaimana lagi? Ada terjadi kekerasan tadi, Bu? Enggak ada kekerasan, tapi kami minta keadilan. Mana keadilan itu bagi kami? Masyarakat berangsur bubar setelah pihak keamanan meninggalkan lokasi peron. Setelah itu, 2 unit truk yang berisi buah sawit juga dibawa kembali masyarakat. Sahabat Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.